teman-teman semuanya, kita ada di Taman Sari Yogyakarta, yaitu sejarah yang ada di Yogyakarta. Tepatnya di alamatnya ada di Patehan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Di mana Taman Sari ini dulunya adalah tempat rekreasi, tempat pemandian yang dibuat untuk peristirahatan permaisuri dan anak-anak raja. Dulunya Taman Sari ini dibuat oleh Sultan Hamengkubuwono pertama pada tahun 1757. Dan beliau menginginkan membuat satu tempat, menggambar satu tempat, satu wilayah di sebelah barat daya Keraton Jogja untuk diminta dibangunkan sebuah tempat bermain, tempat belajar, tempat istirahat, tempat berkumpul keluarga-keluarga nasional. Nah, teman-teman, sebetulnya Taman Sari Yogyakarta ini dirancang oleh Portugis. Yaitu di mana bentuk-bentuk bangunannya itu campuran antara Cina, Jawa, Eropa, dan Islam. Yang mana pada saat itu adalah masa pergantian atau akulturasi dari Mataram kuno ke Mataram Islam. Nah, teman-teman, kalau pengunjung masuk itu kan masuknya dari gerbang belakang. Jadi ini tuh kita ada di gerbang belakang, di mana di depan gerbang belakang ini ada dua gedung temanten namanya. Dan ini gedung kecil-kecil ini, kalian bisa lihat, gedung kecil ini itu namanya gedung pengunjungan. Kalau gedung temanten itu dulunya itu sebagai pemisah antara laki-laki dan perempuan. Lalu gedung pengunjungan itu adalah tempat minum ya, tempat minum. Jadi ketika kita datang ke situ, maksudnya ketika putri-putri raja itu datang ke situ langsung bisa minum. Nah, sekarang tempatnya itu menjadi loket pengunjung untuk membeli tiket saat ini ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di belakang kita ini ada gedung panggung. Jadi nanti dijelaskan oleh teman saya. Jadi mari ikuti kami. Nah, sekarang kita berada di Gedung Sekawan. Gedung Sekawan ini ada 4 titik atau sekawan. Dulunya itu digunakan untuk beristirahat raja dan sebelum putrinya untuk sekedar duduk-duduk. Kemudian juga digunakan untuk bermain, taman bermain putri-putri dan menari. Nah, yang sebelah sana nanti putri-putri akan menari di area ini diiringi dengan suara-suara gamelan. Kemudian di sebelah sana ada gedung panggung. Nanti raja akan naik ke sana dan dari atas itu akan terlihat pemandangan area Gedung Sekawan ini, dan kemudian raja itu akan melihat putri-putrinya menari dan bermain musik. Jadi ini simbol untuk penolak bala, gitu ya. Jadi kalau seperti ini selalu letaknya di atas dan ada di setiap sisi. Sekarang kita berada di Pasiraman Umbul. Pasiraman Umbul itu ada 3 titik, di mana titik pertama itu kolam untuk pemandian dan berendam anak-anak yang belum dewasa. Dan kedua, titik untuk pemandian putri-putri raja yang sudah remaja. Dan yang terakhir ada kolam atau pemandian yang lebih tertutup, yaitu untuk putri-putri raja yang sudah dewasa. Nah, teman-teman, di sini ada namanya gedung lopak-lopak. Ini berbentuk persegi 8 ya. Ini dulu jadi tempat peristirahatan raja-raja Keraton Yogyakarta. Terus di sana itu namanya Gapura Agung. Gapura Agung. Nah, Gapura Agung itu jadi pintu utama masuk raja-raja zaman dulu. Nah, teman-teman, di bagian sini ini ada namanya Sumur Gumuling. Nah, Sumur Gumuling itu bangunannya ada di bawah tanah ya. Itu berbentuk lingkaran dengan tangga bersilang di tengah. Konon dulu dipakai sebagai masjid untuk para abdi dalam keraton dan raja-raja di Kesultanan Yogyakarta. Tapi di Sumur Gumuling ini sudah ditutup sejak 2020. Jadi kita tidak bisa masuk ke dalam, hanya melihat dari luar bangunan saja. Nah, teman-teman, di sini pintu masuk menuju terowongan bawah tanah yang ada di Taman Sari. Teman-teman, kita sekarang berada di Pulau Kenanga yang bangunan tinggi megah 2 lantai ini dinamakan Water Castle karena dulu tempat raja dan permaisuri serta anak-anaknya itu beristirahat ketika berkunjung ke Taman Sari ini. Dan dari lantai 2 ini raja-raja itu bisa melihat seluruh pemandangan yang ada di sini, karena sebelumnya di sini itu adalah dikelilingi kolam atau yang dinamakan segaran. Segaran itu adalah segoro. Segoro itu seperti laut, tapi kalau segaran itu adalah danau yang dibuat oleh raja. Nah, Water Castle itu karena gedung 2 lantai ini tuh mengambang di atas. Nah, di sini yang nampak lihat dari sini, kita akan lihat di dalam nanti dinamakan Pulau Panembung. Itu Pulau Panembung ini digunakan oleh raja untuk bersemedi. Nembung sendiri itu ditujukan untuk memohon kepada Yang Maha Esa. Sekarang kita masuk ke Pulau Panembung. Ada orang di bawah tanah. Kita masuk ke dalam Pulau Panembung.
punya seperti bahas yang ada dari kalau menunjukkan kata Raja Amang kebetulan akses tadi ada yang naik ke atas kayak sultan tuh ada di atas masuk di kemudian saya bangun tadi terus ceritanya gitu lempar bunga dari atas siapa yang dapat bunganya itu dia yang kita